Sebenarnya kalian gak perlu dengerin ini sih. Tapi kalau kalian sedang ngadapin situasi yang sama kayak gue, atau sama persis apa yang sedang gue hadapin, apa yang sedang gue alamin, mungkin kalian bisa dengerin ini ya di menit-menit awal, menit 1 sampai menit 5. Gue tidak bilang diri gue ini udah lebih baik, dan gue bikin video ini bukan berarti gue lebih baik daripada kalian, lebih baik daripada orang-orang yang udah bikin konten ataupun udah bikin sesuatu hal yang sukses, contoh kayak dalam bisnis ataupun di bidang karir mereka gitu. Dan gue hanya bilang gue bikin video ini untuk menunjukkan bahwasanya gue lebih baik daripada gue yang sebelumnya. Jadi sekarang tolak ukur gue itu bukan orang lain, bukan Reza Arab ataupun bukan kreator-kreator yang udah bagus banget gitu. Gue mungkin tidak sehebat orang-orang yang di luar sana, contoh kayak Agung Hapsah ataupun orang-orang yang benar-benar pikirannya udah hebat, contoh kayak Bang Raditya Dika. Tapi musuh gue yang sebenarnya itu ada diri gue yang sebelumnya, dan gue bisa lebih baik daripada diri gue yang sebelumnya. Singkat aja, gue orangnya penakut. Ya benar. Sebenarnya gue takut banyak hal. Pertama, gue takut gagal, dan gue takut memulai. Akhirnya gue nge-stuck. Dan yang bisa gue ucapin apa? Ketika orang-orang yang seumuran gue dia sukses ataupun dia berhasil ngelakuin hal-hal yang hebat gitu, pasti gue mencari celah. Entah gue cerita sama diri gue sendiri ataupun sama orang-orang di sekitar gue pasti bilang, dia itu pantesan aja bisa sukses gitu. Kan dia punya privilege gitu. Kan dia punya jalannya di sana, dia punya punya ini. Gue selalu mencari titik untuk menormalisasikan itu gitu. Titik dimana gue bisa juga kok, kalau gue ada itu, gue bisa juga kok di posisi itu sebenarnya. Kalau gue mau gitu. Padahal kenyataannya secara fakta itu hanya kecemburuan, itu hanya seakan-akan ya itu karena gue nggak mampu gitu. Makanya gue ngomong ya itu karena mereka itu punya privilege, makanya gue ngomong gitu. Tapi kalau seandainya gue mampu, mungkin kalimat yang gue keluarin bukan itu gitu. Mungkin kalimat yang gue keluarin, keren ya dia bisa kayak gitu, harusnya gue bisa lebih hebat dari itu, gitu kalimatnya. Sebenarnya banyak orang yang terjebak di situasi gini. Poin yang pengen gue kasih tahu sekarang, poin yang pengen gue ceritain di video ini, gue ngalamin situasi struggle di dalam kondisi seperti ketakutan. Jadi kayak semua halnya itu gue takutin gitu. Yang tadi gue bilang, gue takut gagal, gue takut gak sukses, gue takut gak bisa ngapa-ngapain gitu. Di umur yang tergolong masih muda, gue gak punya gue gak punya power untuk ngelakuin banyak hal. Kan bego ya jadinya gitu. Padahal gue udah sekolah, gue udah kuliah, gue udah punya pengalaman kerja gitu. Alhamdulillahnya gitu. Tapi gue gak bisa mengaplikasikan apa yang gue punya, apa yang gue pelajarin gitu. Gue udah nonton podcast dan segala macam, tapi gue gak bisa mengimplementasikannya di kehidupan gue sehari-hari. But itu stupid sih menurut gue gitu. Dan kalian sekarang yang sedang terjebak di situasi kalian ingin bikin konten tapi tidak berani memulai karena takut. Semua orang itu memiliki ketakutannya sendiri gitu. Tapi kalau untuk takut memulai ini lebih tepatnya toksik sih untuk diri kita gitu. Lu gak berani memulai, dan pada akhirnya lu ketinggalan jauh, dan lu hanya bisa mencemoohkan orang-orang yang udah duluan startnya gitu. Dia karena udah mulai duluan, ya dia sadarnya udah duluan gitu. Dan gue juga menyesali banyak hal gitu. Sampai akhirnya gue bikin video ini juga masih bingung mau ngomong apa, mau pembahasan apa. Dan gue kenapa gue bikin video ini ya gue pengen ya udah, kapan sih gue harus memulainya gitu. Karena kita memulai itu dari kesalahan gitu. Kalau kita nggak salah, kalau kita emang perfect, kita udah hebat banget, ya mungkin konten kita bisa langsung bagus gitu. Ngomong kita juga bisa bagus, kepercayaan diri kita bisa langsung bagus gitu. Tapi semua itu nggak ada sama sekali. Contoh, gue hebat di bidang elektrikal. Kalau gue nggak sekolah, gue nggak belajar, gue nggak kerja, dan gue nggak punya pengalaman kerja di bidang itu, mungkin gue nggak akan mengerti apa itu wiring, apa itu motor, apa itu trafo, apa itu panel gitu-gitu, apa itu panel kontrol, apapun berjenis elektrikal, mungkin gue nggak paham sekarang. Karena gue belajar, karena gue menekuni itu gitu. Sama kayak public speaking, Mas Raditya Dika ataupun orang-orang yang berpidato kok bagus banget ya.
kok dia ngomong bahasa Indonesia tuh tenang banget ya gitu. Karena dia udah mengasah itu dari kecil. Sedangkan kita sekarang yang jujur gue yang umurnya udah 20-an ini kayak merasa malu sama orang-orang yang atau adik-adik gue yang umurnya masih 18, 19 yang public speakingnya udah bagus. Tapi mau sampai kapan gue harus malu akan itu gitu. Ya itu kan kegagalan di diri gue sendiri gitu. Bukan sesuatu hal yang aib lagi untuk gue gitu. Karena menurut gue ya kapan lagi gue harus memperbaiki itu. Apakah gue harus sadarnya di umur 40 gitu. Kadang ketakutan itu tuh jadiin motivasi juga loh untuk kita agar keluar dari zona yang kita sebut takut untuk memulai tadi. Contoh, ketika gue mikir takut gak ada uang, gue takut gak punya duit nih, gue takut gak mempunyai barang-barang yang bagus gitu, kayak gue takut kehilangan segala hal yang gue miliki. Dan akhirnya itu jadi motivasi gue untuk ngelawan itu gitu. Jadi akhirnya gue berani untuk memulai. Dan amazing ya gitu, bagusnya gitu, hebatnya YouTube gue berkembang dan sampai saat ini udah termonetisasi dan gue punya 9.000 subscriber. Dan gue yakin subscriber gue ini semuanya pasti ada yang masih sekolah atau udah kuliah ataupun masih SD dan atau yang udah dewasa, udah berkeluarga. Dan gue pengen ceritain ini supaya mungkin bagi teman-teman yang terjebak di situasi kayak gue, terjebak di situasi yang ketakutan banyak hal gitu. Lu takut lah orang ngejudge lu, kayak bilang lu ngapain sih kayak gitu, lu ngapain sih bikin konten gitu, lu ngapain jadi tukang cucian, lu ngapain jadi tukang ini, lu ngapain jadi tukang ini gitu. Stop, itu hanya pikiran kita sendiri loh. Adapun orang yang nilai kayak gitu, dia mampu nggak gitu keluar dari zona struggle-nya sendiri gitu. Setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri, tapi dia mampu nggak menarik diri dia dari jurang tersebut. Dan kalau lu takut terus lu turutin ketakutan lu tadi, akhirnya lu akan terjebak ke dalam lubang yang benar-benar dalam. Akhirnya lu nggak bisa bangkit lagi dan lu hilang dan lu kelar. Karena jujur motivasi gue juga untuk memulai sesuatu hal yang gue benci, jadi content creator ini satu hal yang memalukan bagi gue sebenarnya gitu. Karena gue lihat kayak gue harus ngomong, gue harus ngocor sana sini, kayak gue live stream gue harus bacot dan segala macam. Dan dulunya itu bukan gue gitu, dulunya gue mikir kayak gue hanya pengen jadi kayak kerja kantoran, gue kerja di office dan pakai kemeja, pakai seragam, dan itu sangat rapi. Dan itu mungkin terlihat bagi orang tua gue dulu orang tua gue pandangannya keren ya orang-orang bisa kerja kantoran. Akhirnya gue mencoba kerja di kantoran dan gue ceritain itu ke orang tua gue, dan orang tua gue masih nggak yakin dengan apa yang jalan yang gue ambil gitu. Kayak gue pengen bangun usaha sendiri, kayak gue pengen memulai jadi, awalnya niatnya bukan jadi content creator tapi lebih ke jadi desain 3D gitu guys, 3D dimensi gitu. Gue pengen bikin channel YouTube untuk bikin animation gitu-gitu, tapi malah kecipratnya ke live streaming. Ya why not gitu, karena menghasilkan dan karena ada hasilnya, bukan menghasilkan, karena ada hasilnya kenapa gue nggak terusin gitu. Dan pada akhirnya awalnya juga yang tadi gue bilang, orang tua gue masih belum yakin dengan hal yang gue ambil. Akhirnya gue coba keluar lebih jauh lagi. Gue kerja di pertambangan dan waktu itu gue emang benar-benar di titik gue merasa gue sukses karena gue merasa gue hebat gitu, karena gue bisa kerja di tambang dan segala macam. Tapi faktanya itu toksik bagi gue gitu, dan bukan jalan yang sebenarnya yang gue inginkan. Lebih tepatnya bukan jalan yang sebenarnya gue inginkan, bukan itu. Tapi lebih tepatnya sesuatu hal yang menurut orang bagus, yang menurut orang bahagia, menurut gue itu bahagia, tapi ternyata faktanya enggak gitu. Banyak jalan yang pengen gue ambil gitu, banyak hal yang pengen gue jalanin. Akhirnya gue memilih resign juga dan gue keluar. Tepatnya alasan resign itu ya sebenarnya gue pengen melanjutin kuliah. Semoga nextnya gue ada rezeki untuk melanjutkan kuliah gue ke jenjang yang lebih tinggi gitu, untuk dapetin pengalaman yang lebih hebat. Akhirnya gue resign dan akhirnya gue balik ke rumah dan gue memulai live streaming. Dengan orang tua gue masih kayak, ngapain sih berisik tiap malam ngomong ini, bacot ini segala macam. Dan gue sempat di tahap gue terpuruk, gue gagal. Dan gagal itu di hidup gue kayaknya udah jadi nama belakang deh, kayak Fitski gagal gitu, kayak gitu. Udah banyak banget gagal yang udah susah dicari keberhasilannya gitu. Sukses berhasilnya tuh
udah ketumpuk sama yang gagal-gagal tadi gitu. Sebelum channel gue ini berhasil, sebelum channel gue ini berkembang, gue sempat akun gue hilang, dan juga banyak akun TikTok gue yang hilang, dan akun media sosial gue yang lenyap gitu kan karena pelanggaran dan segala macam. Tapi apakah gue menyerah di titik itu? Enggak, karena gue takut gagal gitu, takut nggak sukses gitu. Apalagi orang tua gue udah mulai berumur dan segala macam, pasti gue kayak kepengennya ya ketika gue sukses nanti ya orang tua gue melihat gue itu berhasil gitu. Dan semoga video ini nantinya nextnya entah 2 tahun atau 5 tahun ke depannya, ketika gue muter video ini, gue merasa ketika gue mulai itu berat banget tapi not bad lah untuk kehidupan gue yang sekarang kayak gitu. Mungkin ngelihat dari sisi baiknya gitu. Gue balik lagi ke channel gue tadi, akhirnya sekarang berkembang. Yang awalnya jatuh bangun, damn, yang ngedonate, ada yang nge-support, ada yang nge-subscribe, ada yang nge-like, dan juga banyak komentar yang baik yang masuk. Terus banyak orang suka dengan hal-hal yang gue lakuin. But gue juga pengen jelasin ke viewers gue, bukan ke streamer, tapi ke viewers gue pengen ngasih tahu hal-hal yang terjadi di live streaming itu gue hanya having for fun doang, kayak kita hanya untuk bercandaan, bukan untuk diseriuskan. Jadi ambillah hal-hal baik, ambillah hal-hal yang menurut kalian itu bagus dan juga baik. Stop ambil hal-hal buruk gitu. Apapun omongan gue di dalam live streaming itu yang berkata kasar ataupun ada sedikit hinaan, mungkin ya jangan diambil gitu. Gue merasa kayak sekarang ya seneng gitu. Nih sambil nge-recordnya aja gue seneng gitu. Akhirnya gue mau mulai bikin video ngobrol gitu. Banyak banget orang yang kreator yang masih kecil tapi public speakingnya bagus. Contoh gue sering nonton si Jello GNV, dia orang kalau nggak salah orang Filipin, speak Englishnya bagus banget. Jadi gue suka banget. Sebenarnya gue pengen bikin video pakai bahasa Inggris juga, tapi karena bahasa Inggris gue cukup jelek, nggak sih jelek banget gitu. Jadi kayak kita coba berbahasa Indonesia dulu. Jujur gue juga takut. Nah balik lagi kita ke poin gue tadi, takut. Karena takut ini tuh banyak banget, munculnya takut ini tuh banyak banget dari segala posisi, kayak dari trauma, dari lu fobia, atau lu takut lihat wah ini nih orang tuh gagal, dia nggak mungkin gue ngambil jalan itu. Kita nggak pernah tahu jalan kita itu kemana. Itu sih yang selalu gue yakinin. Gue yakin sih jalan gue pasti ada, cuman karena belum nemuin aja gitu. Jalan gue menuju sukses itu ada, tapi gue belum nemuin aja. Jadi ya udah, gue sekarang kerok lubang sana, kerok lubang sini. Sama gue kayak ngelamar pekerjaan, ngelamar lubang ini, ngelamar sini. Mungkin belum rezekinya. Jadi bagi kalian yang terjebak di dalam ketakutan kalian sendiri, takut memulai, intinya kalian takut gitu, tolong jadiin ketakutan kalian itu sebagai motivasi. Coba kalian rubah takutnya kenapa gitu. Coba lu rubah, gue takut nih besok nggak bisa makan. Kayak gitu, kalian coba mikir takut besok nggak bisa makan. Nah, coba pasti otak lu berpikir 360 derajat untuk gimana caranya lu besok bisa makan. Jadi apapun yang lu takutin sekarang, please mulailah gitu. Karena kalau lu nggak mulai dari sekarang, gue aja merasa ketinggalan sekarang. Di umur gue yang masih tergolong muda, gue berasa udah tua banget gitu. Ya sekarang belajar bisa di mana aja, lebih tepatnya bukan belajar di mana aja, lebih tepatnya keinginan kalian itu kayak apa sih gitu. Keinginan kita itu gimana sih gitu. Jadi come on, kita bisa keluar dari hal yang kita takutin. Ini posisi kita sama nih. Kita lagi struggle, takut memulai, takut semua hal, takut omongan orang, takut orang bilang lu jelek lah, lu ngapain lu bikin konten kayak gitu, ngapain lu kerja di sana. Yang gue bilang tadi, stop, orang nggak peduli itu. Tapi ketika lu gagal, orang akan senang gitu, kayak wah dia gagal gitu, dia gini. Orang bakalan senang cuy. Tapi kalau lu sukses, orang bakalan cari lubang. Dia nih kayaknya dia sukses gara-gara ini nih, Dia kayaknya dia pakai orang dalam nih, pakai ini nih. Dan ya gimana gitu, faktanya kayak gitu ya, itu yang gue alamin. Tapi kayak ya udah gitu, mau dipeduliin gitu, toh juga bukan dia yang ngasih lu makan, bukan dia yang ngasih lu kehidupan ini, bukan dia juga yang ngatur rezeki lu gitu. Terus lu kenapa kedoktrin sama omongan orang itu? Emang orang itu udah baik, dia udah hebat gitu, dia udah sukses gitu. Jadi come on bro, kita mulai, let's go. Ya itulah, kalau ada yang bertahan, yang nonton ini sampai menit berapa nih, 20, thank you udah nonton ketakutan gue. Karena gue takut ngomong depan kamera. Gue pengen bilang, tujuan gue bikin video ini juga untuk memperbaiki public speaking gue, biar gue ngomong bahasa Indonesia lebih baik daripada sebelumnya, lebih better daripada sebelumnya, lebih hebat dari Vicky yang sebelumnya. So, thank you. See you next video.
mungkin banyak hal yang pengen gue ceritain di sini. Jadi ini akan jadi project besar bagi gue karena gue pengen ngomong, ngebaca di depan kamera. So, thank you. See you next video, bro.